Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema layout toko, desain, dan visual merchandising. Saudara-saudara sekalian, salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Di sini yang ingin kita tekankan adalah bagaimana menyusun layout sebuah toko sehingga konsumen itu merasa senang belanja di toko tersebut dan mempunyai keinginan untuk selalu membeli apa yang kita tawarkan. Shopper found that in local store cause of death pyramid. Ini dari Stanley Marcus, Chairman Emeritus Neiman Marcus. Pembeli merasa mati saat berada di dalam ruang toko, penyebabnya adalah kebosanan. Nah, cobalah di sini diciptakan agar suasana toko itu tidak membosankan. Tak ada hal lain yang begitu besar pengaruhnya terhadap persepsi awal dari konsumen kecuali toko itu sendiri. Maka, toko merupakan tempat where the action is, bahkan termasuk bagaimana detail pengaturan barang dagangan tersebut. Objectives of the store environment. Bahwa pelanggan masuk toko, store image, melayani peran penting dalam proses seleksi toko. Kriteria penting termasuk kebersihan, harga berlabel, panitera check out akurat dan menyenangkan, dan rak dengan koleksi yang lengkap. Penataan toko itu sendiri membuat kesan yang paling signifikan. Begitu konsumen masuk toko, langsung menjadi pelanggan dan membeli barang dagangan. Produktivitas spasi. Pelanggan barang dagangan lebih senang pada pelanggan yang disajikan secara teratur, pada dagangan yang disajikan secara teratur, dan semakin cenderung untuk membeli. Pemilik toko memfokuskan perhatian lebih lanjut pada berada uang yang dihabiskan di toko dengan mengolah desain toko, presentasi barang, tampilan visual, dan promosi di dalam toko. Harus mengarah pada penjualan dan keuntungan yang lebih besar. Konsumen diharapkan membeli barang lebih banyak dari yang direncanakan apa yang akan dia beli. Jadi konsumen itu sudah merencanakan mau membeli barang, tapi kalau bisa dia membeli lebih dari apa yang direncanakan. Makanya dikatakan bahwa konsumen diharapkan membeli barang lebih dari apa yang direncanakan. Perancangan toko yang baik harus 1. Konsisten dengan citra dan strategi. 2. Mempengaruhi perilaku positif konsumen. 3.
mempertimbangkan biaya nilai. 4. Fleksibel. 5. Aksesibel dalam memenuhi kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Cacat Amerika. Jenis ruang di dalam toko: ruang belakang atau area penerima barang, gudang, kemudian departemen store-nya itu sekitar 50%, toko kecil dan khusus itu 10%, kemudian dagangan umum antara 15 sampai dengan 20%. Kantor dan fungsional lainnya, space ruang istirahat karyawan, kantor toko, kantor kas, dan toilet. Gang, area layanan, dan area non-penjualan lainnya. Gerak pembeli melalui toko, ruang ganti, area penyimpanan, meja pelayanan, fasilitas pelayanan pelanggan. Merchandise space, lantai, dinding. Layout toko and traffic flow, tujuan yang saling bertentangan, kemudahan dalam menemukan barang dagangan, tetapi tata letaknya bervariasi dan menarik. Memberikan pelanggan ruang yang lapang untuk berbelanja, tetapi juga harus menggunakan ruang yang mahal secara produktif. Strike design baik digunakan dalam lingkungan retail yang mayoritas pelanggan berbelanja di seluruh toko, dapat membingungkan dan membuat frustasi karena sulit untuk melihat barang-barang lain. Harus digunakan dengan hati-hati, memaksa pelanggan ke belakang toko yang besar dan luas mungkin membuat frustasi dan menyebabkan mereka mencari tempat lain. Paling cocok untuk supermarket dan toko obat. Ini adalah salah satu contoh desain dari grid design. Sekarang curving loop, racetrack design. Jadi model yang melingkar. Banyak beberapa supermarket yang menerapkan desainnya menggunakan model melengkung seperti pada supermarket besar yang sekarang kita lihat, apakah itu di Paragon Mall Semarang atau di DP Mall juga, dan juga di Java Mall Semarang. Hampir sebagian besar dibuat model melengkung. Pelanggan menyelusuri lorong mulai dari pintu masuk, lalu belok melalui toko, biasanya dalam bentuk lingkaran, persegi atau persegi panjang, dan kembali ke depan toko. Menghadapkan pembeli pada sejumlah kemungkinan besar untuk melihat dan membeli barang dagangan dengan memaksa menjelajahi dan melintasi seluruh area penjualan. Free flow layout. Model ini kita lihat
Perlengkapan dan barang dagangan dikelompokkan ke dalam pola bebas mengalir di lantai penjualan, tidak ada pola lalu lintas yang paling diterapkan di toko-toko kecil di bawah 5.000 square feet, di mana pelanggan ingin menelusuri seluruh toko. Jadi seperti model-model pasar atau apa sekarang yang pasar modern dibangun tuh modelnya seperti ini. Paling baik bila barang dagangan dari jenis yang sama seperti pakaian atau fashion. Jika ada berbagai macam barang dagangan, akan gagal untuk memberikan isyarat di mana satu departemen berhenti dan yang lainnya mulai. Nah, ini desainnya kita lihat. Ada open display, kemudian ini ada berbagai macam yang disajikan, dan juga ada storage, gudang, receiving and marketing. Kemudian underwear ada di sini dan seterusnya. Ini adalah model-model yang diterapkan. Salah satunya dari free flow layout. Span layout, variasi dari bentuk grid, loop, dan layout bentuk bebas. Berdasarkan gang utama tunggal berjalan dari depan ke belakang toko, membawa pelanggan di kedua arah. Nah, jadi pelanggan itu dari depan ke belakang ini bebas berjalan. Barang dagangan ditata kedua sisi jalur utama yang menghubungkan antara pintu depan dan belakang. Banyak digunakan oleh toko-toko khusus menengah mulai dari ukuran 2000 sampai 10.000 kaki persegi. Di toko-toko fashion, jalur sirkulasi tengah sering diperhalus transisinya dengan perubahan warna lantai atau permukaan agar tidak membentuk sebuah lorong. Letak departemen ditentukan oleh 1. Keuntungan lokasi relatif. 2. Impuls produk. 3. Permintaan atau tujuan wilayah. 4. Kebutuhan musiman. 5. Karakteristik fisik barang dagangan. Dan 6. Kedekatan antar departemen. Feature areas, daerah di dalam toko yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan meliputi end caps display, menarik yang terletak di ujung lorong, promosi lorong atau area, fixture yang berdiri sendiri, jendela, dinding, display point of sales atau POS, dan tipe dari fixture adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa gambar yang disajikan. Strike rack lurus berupa pipa panjang yang menempel di dinding. Kemudian gondola atau landasan besar dengan penyangga vertikal dilengkapi soket atau takik, di mana di situ dapat ditempatkan berbagai rak penghoks, tempat sampah, keranjang, dan hardware lainnya dapat dimasukkan. 3. Four-way fixture atau
4 arah, feature yang 4 arah. 2 rak melintang, kita lihat itu, yang letaknya tegak lurus satu sama lain di atas alas. Kemudian berikutnya yang keempat, round rack feature, bulat yang diletakkan pada alas, melingkar itu. Dan yang kelima, feature lain yang umum, meja putar besar dan sebagainya. Post display, assortment display, open and close assortment, them setting display, ensemble display, rack display, cache display, cut cache, and dump bin. Store from design. Kita lihat ini gambarnya. Store from harus dengan jelas mengidentifikasi nama dan sifat umum dari toko. Berikan beberapa petunjuk mengenai barang dagangan yang ada di dalam, termasuk semua signet eksterior, termasuk jendela-jendela toko, media iklan untuk toko. Penampilan jendela harus sering diubah, menyenangkan, menarik, dan mencerminkan barang dagangan yang ditawarkan di dalam, sehingga konsumen mudah sekali akan melihat barang itu dan tertarik untuk membelinya karena adanya berbagai macam display yang didesain dengan bagus. Atmospheric, the design of an environment via visual communication, lighting, color, sound, and scan, untuk merangsang tanggapan persepsi dan emosi pelanggan, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Visual communication, names, logo, and retail identity, institutional signage, directional, department and category signage, point of sales signage, and lifestyle graphic. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ditampilkan dari visual communication. Coordinate sign and graphic with store's image. Inform the customer. Use sign and graphic as props. Keep signs and graphic fresh. Limit sign copy. Use appropriate typeface on sign and create theatrical effects. Lighting, important but often overlooked element in successful store design. Highlights merchandise, capture mood, level of light can make a difference. Blockbuster fashion department. Color can influence behavior. Warm colors increase blood pressure, respiratory rate, and other physiological responses, attracts customer and gain attention, but can also be distracting. Cool colors are relaxing, peaceful, calm, and pleasant, effective for retailers selling anxiety-causing product. Sound and scent,
Sound, music viewed as valuable marketing tool, often customized to customer demographics. AIE. Please look http://www.iumusic.com. Can use volume and tempo for crowd control. Scan. Smell has a large impact on our emotion. Victoria's Secret, The Magic Kingdom, The Knot Shop can be administered through time-release atomisers or via fragrance socket blades based on light features. Oke, itulah saudara-saudara sekalian untuk tata ruang sebuah toko. Apakah itu Anda dalam posisi melakukan usaha besar maupun kecil, atau yang baru akan melakukan usaha, maka di sini Anda sudah dituntut harus bisa membuat desain dari toko itu sendiri. Kalau itu masih merupakan usaha kecil atau sederhana, maka visualisasi dari merchandising itu sendiri ya buatlah sesederhana mungkin, tapi jangan lupa itu harus bisa menarik konsumen. Apabila konsumen sudah merasa puas dan tertarik dengan apa yang dibuat dari desain toko itu sendiri, pasti di situ akan membeli produk yang ditawarkan. Dan usahakan bisa menciptakan impulse buying yang sebenarnya dia tidak mau membeli, tapi setelah melihat dari tata ruang toko yang bagus, maka konsumen menjadi tertarik. Demikianlah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Dari saya, Sukirman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.